Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan lanjutin eh, ke bagian edit dan delete. Nah, untuk delete sendiri itu sama, persis sama, karena nggak ada bedanya ya. Delete itu cuman dia ngambil data sesuai dengan ID-nya, terus dia ya udah langsung delete gitu. Kita langsung. Nah, tapi ini tugas ya. Tugas di tugas tugas dan rootnya ke tugas. Kita coba ya di bagian indeks halaman ini. Ini kan ada nih. Nah, kita coba ke sini dulu. Ke si bukan ke indeks. Kita lihat di bagiannya itu ini seperti ini. Nah, tapi kita di sini pakainya U. Tugas seperti itu. Nah, kita coba. Ini sama persis. Nggak ada bedanya malah. Oke, itu dia. Jadi dia itu untuk apapun itu selama itu dilihat itu pasti sama cuy. Ini kita bikin data dua ya, dua data Adnan, ini ini ini. Nah, kita mau hapus nih satu yang ini si Tuti. Udah kehapus dia. Itu untuk delete ya. Delete tuh intinya dia ini, dia itu bikin sebuah variable yang dimana itu variable itu menampung semua data atau data sesuai dengan ID gitu. Jadi kita mau klik ini. Jadi otomatis kita akan menghapus, kita lihat di pojok kiri bawah, menghapus data tugas yang ada di ID 3. Kita lihat di sini. Lihat ID-nya itu ID 3. Nomor ID-nya 3. Nah, jadi dia akan menghapus data sesuai dengan ID-nya. Nah, mulainya kita bikin ini. ID-nya belum ada ya. Nah, kita hapus sesuai dengan ID gitu. Contoh lagi admin ini, tanggal mulainya ini, tanggal selesainya ini dah simpan gitu. Dia nggak nampilin tanggal mulai. Soalnya kenapa? Ini itu typonya ngeri. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian edit. Untuk apanya itu nampilin editnya ya sama sih. Kita tinggal bikin gini, sebuah variabel nama tugas, kemudian sama dengan tugas find, pasti ini ya. Nih, seperti ini. Dan ini ID. Return view itu tugas titik edit. Kita akan cobain compact terlebih dahulu. Compact itu si tugas. Nah, di index kita akan bikin juga seperti itu. Copy ini, kalian tinggal copy dan set. Nah, kemudian bikin delete. Edit ya. Edit. Kita akan coba. Nah, kalian lihat itu 3, 4. Ketika ditekan, dia akan pergi ke halaman kosong. Nah, di sini kita akan baru mainin bikin editnya. Kita kecilin dulu. Nanti kita akan pakai.
Nah, kita akan menggunakan halaman yang sama seperti create. Cuman ini value. Nah, value-nya itu adalah value yang nama. Jadi kita akan pakai gini. Kita tinggal pilih. Kita lihat contohnya ya. Kita ngambil logikanya dulu, guys. Old name, username. Dia nggak for each, kita nggak pakai for each ini karena kita nggak nampilin banyak data. Jadi kita pakainya itu, Oke, sebentar cuy. Qadarullah wa masyafa'al. Nah, oke. Kita akan bikinnya itu seperti ini. Itu kita pakai tugas. Ini tugas. Dan ini tugas. Seperti itu. Kemudian di setiap ini kita akan bikin seperti ini. Mana dia contohnya? Nah, all email ini. Nah, kita bikin value-nya ini kosong ya. Cuma ada value, emailnya nggak ada. Ini tuh tugas. Value benar. All ini bukan, email ini tugas, ini tugas dan tugas, seperti itu. Tugas name, username, ID. Kemudian tanggal mulai. Nah, tanggal mulai ini kita bikin value-nya itu seperti ini. Tanggal mulai, tugas, tanggal mulai. Kemudian samain tanggal selesai, kita coba lihat apakah hasilnya berhasil atau enggak. Nah, untuk ini semuanya itu berhasil kecuali si video user. Kita akan cek di manakah kesalahannya. Kita lihat value-nya itu, coba kita bikin seperti ini. User ID seperti itu, sama. Atau kita nggak pakai ini, pilih user.
Oke, kita udah mentok. Jadi kita akan lihat di sini cara dia itu manggil usernya. Oke. Kita tadi kita gini sekarang saya ingin membuat fungsi edit dan update untuk bagian tugas ini. Apakah tampilannya sudah benar untuk memanggil user yang nggak tahu sih, coba ini bakal selalu cara menambah option, tapi dia itu for each katanya. Oke. Lihat. User ID tugas user. Nah kan di controller gitu nggak ada user, pastinya error. Jadi kita mendefinisikan namanya itu usernya juga ya. Makanya kita harus pakai user coba iseng-iseng aja ya, harusnya nggak bisa, soalnya dia nggak seaneh itu. Terus ini errornya. Solusinya kita pakai all. Kita manggil semua usernya. Kita nggak pakai satu, tapi kita all. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kita coba admin. Maka yang muncul admin. Kita ubah di admin. Simpan. Jadi nge-create baru dia. Bagus. Dia akan store tapi update. Nah, sedangkan update itu masih kosong. Jadi kita tinggal buatkan sama seperti ini. Sama ya, sama persis sebenarnya. Oke, kita akan coba usernya itu find or file. Berarti ini tugasnya find or file. Oh iya. Oke, kita coba. Harusnya ini logikanya mirip-mirip ya. Oke, kita lihat di sini. Kita oke request ID. Tapi bedanya kita harus sesuaikan sama ini ya.
tugas validation. Nah, ini kita nggak pakai soalnya kita nggak bikin password segala macam. Kemudian ini kita langsung minta si kelasnya beliau, tolong disempurnakan. Nah, seperti ini. Jadi kita validasi sama seperti di atas, kemudian kita find all file. Apakah si data itu ada atau enggak. Terus kita nggak pakai index. Jadi intinya kalian paham cara baca codingan tersebut, itu intinya. Kita akan coba hapus admin ini, adnan. Kita hapus satu, kemudian nge-create lagi. Terus tugas update, nah, ketemu. Tugas update. Mana dia? Tugas update. Harus gini ya. Kemudian dia pakai put kalau nggak salah di apa ini. Nah, property ID doesn't exist. Luar biasa. Ini gua udah mulai ngantuk ya. Tugas kita tutup create nih, tugas ini tutup. Nah, sekarang ini masalah di edit.php. Kemudian ini controllernya. Kenapa muncul? Karena dia view kamu variable user hanya astagfirullah. Tugas update tugas. Nah, seperti itu kita akan coba di tuti. Simpan. Nah, tuti. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Durasinya 18 menit. Itu untuk create datanya. Kita sama seperti sebelumnya. Tapi bedanya karena kemarin itu user di pakai cari mode user. Tapi bedanya ini itu doang ya. Bagian di cara mengambil data-data seluruh user yang ada. Jadi kita bikin sebuah version dengan value for each yang sudah kita bikin semuanya. Tampilkan semua user, variable user yang ada. Dia akan menambahkan semuanya. Itu. Jika belum ada, maka dia akan kosong. Dan tampilkan namanya. Gitu. Oke, untuk selebihnya sama seperti biasa. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.